Setelah sebelumnya Xiao Yan si laki-laki tampan berlatih di dalam warung nasi goreng Pak Yono dan dilanjutkan dengan banyaknya bayangan cahaya yang sangat besar menerobos ruang kosong seperti kilat riak aneh menyebar dari sosok ringan ini dan memblokir kekuatan riak sobek yang ada di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat baru kemudian orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar sosok duduk di kepala naga besar sosok itu tampaknya adalah Xiao Yan. Void naga kuno layak untuk namanya hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka hati dalam dunia kosong ini jika beberapa magical beast atau ahli manusia lainnya mencoba berkeliaran seperti ini mereka tidak akan bisa bergerak begitu lancar bahkan jika mereka bisa terbang di dalam tempat ini untuk jarak pendek. Xiao Yan melihat ruang kosong yang dengan cepat terbang mulutnya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan rendah keruntuhan spasial dapat terjadi dalam bidang kosong ini kapan saja selain itu kekuatan merobek di mana-mana bisa merobek elit Douzun biasa menjadi berkeping-keping kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk melestarikan kehidupan. Seseorang jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kekosongan ini adik kecil Xiao Yan kita harus bisa mencapai Void Lightning Pool yang disebutkan penatua ketiga selama waktu Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia nada itu secara mengejutkan berasal dari Hei King. Xiao Yan sedikit mengangguk samar-samar hatinya merasakan beberapa antisipasi yang disebut Void Lightning Pool adalah tempat petir berkumpul menurut Penatua Zuli dikabarkan bahwa ruang itu sangat misterius ini mengeluarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya terbentuk menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu biasanya area yang cukup berbahaya jika Xiao Yan tidak bersikeras Penatua Zuli tidak akan menyebutkannya Hei King mengayunkan ekornya yang besar di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan dengan cara seperti kilat dalam sekejap mata cahaya terang terbentuk ketika tubuhnya menghilang pada akhir kekosongan. Mata Xiao Yan menyipit ketika dia merasakan angin liar bersiul yang mengalir di telinganya sesaat kemudian dia menemukan bahwa ujung ruang kosong itu mulai samar-samar membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip ada energi yang luar biasa liar dan keras muncul di sana. Hati Xiao Yan bergerak ketika Xiao Yan merasakan energi yang agak akrab ini Xiao Yan perlahan berdiri di atas kepala naga besar saat renatanya menatap kilau perak. Kilau perak tumbuh dengan cepat guruh yang bergemuruh juga bergema di sebelah telinga Xiao Yan dengan cara yang mengguncang bumi. Xiao Yan mengambil adegan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang besar matanya dipenuhi dengan kejutan. Danau di depannya hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiao Yan. Namun bagian dalam danau tidak terdiri dari air biasa sebaliknya itu dipenuhi dengan petir perak cerah ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir guntur menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiao di depan itu menyebabkan hati seseorang bergetar siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Kekuatan petir yang sangat lebat Xiao Yan perlahan pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri kekuatan petir yang terkandung di dalam kolam petir ini jauh lebih kuat dari semua pil petir yang ditarik selama pertemuan pil, itu memang tempat yang berbahaya. Xiao Yan apakah Anda yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang telah diubah oleh Hei King mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata heran energi tempat ini bahkan membuatnya merasa sedikit takut, dia tidak mengira ruang kosong ini yang tidak jauh dari Pulau Naga Timur sangat berbahaya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini Xiao Yan percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki Sky Demon Puppet yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dari 10 wayang boneka yang tersisa. Tidak akan mustahil bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi Sky Demon Puppets. Jika mereka benar-benar dapat mencapai tahap itu Xiao Yan akan memiliki 11 Sky Demon Puppets. Ini setara dengan 11 Douzun's Elite barisan ini benar-benar sangat kuat. Hei King, aku akan masuk dulu saya akan mengirim sinyal jika terjadi sesuatu Xiao Yan ingin memasuki kolam Xiao Yan berbicara kepada Hei King sambil tersenyum. Hei King tidak berdaya ketika melihat bahwa Xiao Yan benar-benar ingin memasuki kolam petir, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, saya akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai Xiao Yan menyelesaikan pelatihan. Jika Xiao Yan menemui masalah yang tidak terduga, Xiao Yan dapat mengirimkan sinyal yang kami sepakati sebelumnya, dan saya akan masuk dan menyelamatkan Xiao Yan. Kalau begitu Xiao Yan akan menyusahkan kakak Hei King.
Xiaoyan menyeringai dan mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan Penatua Zuli kepada He King. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan satu senyum terakhir dan mengangguk. Jari-jari kakinya menempel di kepala naga besar itu dan tubuhnya bergegas maju dengan kecepatan seperti kilat. A Heavenly Flame dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Saat Xiaoyan menyerbu ke kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiaoyan, tetapi hanya mengeluarkan suara sedikit teredam ketika mereka melakukan kontak dengan api surgawi. Akhirnya mereka akan dimusnahkan meskipun petir itu besar, mereka masih lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan destruktif. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiaoyan untuk mengisi ke dalam kolam petir ini saja. Cahaya yang kuat meletus di sekitar naga hitam besar ketika dia melihat Xiaoyan mendarat ke kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat, kedua kakinya bersilang dan Xiaoyan pun duduk di ruang kosong, matanya fokus pada interior kolam kilat petir seperti ular perak terus meledak di dalam lautan petir. Xiaoyan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi, petir di sekitarnya mungkin menjadi takut pada kekuatan api surgawi karena tidak ada banyak petir liar menyerang Xiaoyan sekarang. Melihat bahwa kolam petir tidak kerusuhan karena masuknya Xiaoyan juga menghela napas lega di dalam hatinya. Xiaoyan merasakan kekuatan petir di sekitarnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan dengan cepat dan masuk lebih dalam ke dalam kolam petir sebelum kaki berhenti di suatu tempat dan menemukan kekuatan petir dari tempat ini. Samar memberi Xiaoyan semacam tekanan. Xiaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri, jika aku menjelajah lebih dalam kemungkinan kekuatan petir akan semakin mengerikan, kemungkinan di bagian terdalam bahkan api surgawi tidak akan bisa menghalanginya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Kolam petir ranah kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami itu sangat menakutkan jika dia ceroboh dan mengaduk pembalasan kolam kilat. Kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Setelah memutuskan, Xiaoyan berhenti dengan ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya dan boneka setan langit yang telah dikalahkan oleh Penatua mendalam Sky Sekte sampai banyak lubang hadir, melintas dan muncul. Cahaya keemasan gelap atas Sky Demon Puppet saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulit yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. He, mendalam Sky Sekte, Anda harus membayar hutang ini cepat atau lambat. Xiaoyan tertawa dingin, segera dia menghirup udara dalam-dalam dan lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong boneka setan langit di depannya menuju tempat yang jauh. Tempat itu adalah tempat di mana kekuatan petir secara khusus berkumpul menuju The Sky Demon Puppet baru saja terbang keluar ketika petir meresap, tampaknya telah tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak boneka setan langit dengan cara yang kejam, namun petir yang tampak liar dan keras ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh Sky Demon Puppet, semua dari mereka akan segera menghilang. Petir liar menari di dalam kolam petir, banyak ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak pada saat ini. Mereka disertai oleh suara gemuruh guntur yang melanda ke arah Sky Demon Puppet dari segala arah. Di bawah jenis Thunderbolt yang liar dan ganas seperti ini, tubuh keemasan gelap dari Sky Demon Puppet sebenarnya mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol, sekali lagi kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan yang sebenarnya, itu lebih rendah dari petir pil 5 warna yang benar. Oleh karena itu kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meskipun agak lambat, Xiaoyan masih cukup puas dengannya jika dia harus memperbaiki pil untuk menarik pil Lightnings untuk menyembuhkan Sky Demon Puppet. Tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia saring. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Ziyan memperbaiki lapisan kristal naga Phoenix. Menurut kecepatan ini, Sky Demon Puppet kemungkinan dapat sepenuhnya pulih dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan menyeringai saat menyaksikan Sky Demon Puppet dibungkus oleh petir yang cerah.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan cincin penyimpanannya dan 10 Earth Demon Puppets muncul di sampingnya. Xiao Yan ingin tahu apakah Earth Demon Puppets ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi Sky Demon Puppets di sini. Xiao Yan menjilat mulutnya, panas api menari-nari di dalam mata hitamnya yang gelap. Jika ke-10 Earth Demon Puppets ini dapat berevolusi menjadi Sky Demon Puppets dan bahwa mereka akan membentuk formasi dengan boneka Sky Demon asli, dia bertanya-tanya level apa yang akan dibentuk. Wayang langit iblis akhir yang terbentuk dari superimposis jangkauan kekuatan. Hati Xiao Yan langsung mendidih ketika dia berpikir sampai titik ini. Peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat. Episode berikutnya akan tayang besok, jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa subscribe.